Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja. Saya Pak Mohtar Pabotinggi. Tadi Mbak Dina Wisnu mengatakan hampir semua platform yang ditawarkan oleh partai politik maupun oleh pasangan calon presiden itu sama saja. Kalau menurut Pak Mohtar apa sebetulnya? Apakah memang sama semua dan bagaimana kemudian panduan untuk memilih sebetulnya kalau memang semuanya sama? Mengatakan sama semua juga tidak bijaksana. Oke. Tetapi bahwa saya selalu mengatakan begini, pada waktu pergantian dari Orde Baru ke Orde Reformasi, tidak ada pembersihan, tidak ada puritas, tidak ada hukuman. Apa yang terjadi adalah seperti Rahwana meninggal. Rahwana meninggal itu keluar gelembung-gelembung. Gelembung-gelembung ini memasuki semua reformasi gitu. Jadi PDI yang semula misalnya sangat reformasi, tidak lama aja usianya sudah mirip-mirip Golkar juga gitu. Jadi banyak yang demikian, meskipun ada gradasi-gradasi gitu ya, ada tokoh-tokoh di dalam partai-partai politik yang menjaga diri supaya tidak terkontaminasi korupsi gitu ya. Tetapi pada umumnya itu agak susah kita memilihnya. Jadi kebunglonan itu kentara sekali. Ya. Kebunglonan dalam hal korupsi? Dalam hal korupsi, dalam hal prinsip, ya dalam hal macam-macam itu. Prinsip tidak ada lagi gitu. Oke. Ya bunglon. Nah, kalau ditanya misalnya apakah ada bedanya antara Jokowi sama Prabowo ya 0102 capresnya, menurut saya ada bedanya, tetap ada bedanya. Apa itu bedanya? Modal terkuat dari 01 adalah bahwa dia tidak mempunyai beban masa lalu gitu. Oke. Tetapi itu juga tidak merupakan sesuatu yang bisa taken for granted itu. Itu harus kita juga kalau dia dikepung oleh gelembung-gelembung Rahwana di sekitarnya, dia juga tidak berdaya gitu. Tapi dia minimal dia mempertahankan diri dan menjaga keluarganya, tidak menjadi nepotis, tidak KKN, itu modal yang paling besar. Selama Jokowi itu sebagai presiden mempertahankan kebersihannya, tidak mengalahkan korupsi dan anak-anaknya, modal itu kuat sekali bagi dia gitu. Ya. Nah, jadi dalam hal ini saya kira dia mempunyai nilai plus di sini. Itu yang saya mau katakan. Oke. Silakan, Mbak Dina. Kalau saya lihat kembali sedikit soal sama atau beda tadi ya. Kalau kita lihat dari pendekatan mereka pada saat pemilu ini, kita bisa lihat sebenarnya pendekatannya itu race to the bottom. Race to the bottom. Kita lihat, kita pernah dengar lah, Michelle Obama pernah bilang, if they go low, we go high. Dan kelihatannya partai-partai yang ada sekarang memilih untuk enggak, if they go low, we go lower. Terus makin ke bawah. Jadi semakin orang menjelekkan dan mengulik tadi sisi emosi voters, semakin cara itu dipakai, ditiru, masuk lagi ke dalam. Jadi makin menjauh dari substansi. Ini yang menyebabkan tadi fatigue lah, kita lelah, jenuh, bahkan muak ya, sampai satu titik. Dan akhirnya muncul hal-hal yang hoax karena nggak ada berita gitu loh, nggak ada informasi yang baru. Nggak ada narasi ya? Nah, ini yang saya katakan sebenarnya hati-hati karena ke depan siapapun yang mengulik emosi ketika mereka menang, itu sulit sekali nanti menjangkau kelompok yang oposisi. Karena sesudah kita menang, intinya kan sebenarnya harus menjangkau lebih banyak orang. Emosi dan kebencian ya. Kita lihat aja contohnya inilah si Macron, lagi saya ambil contoh di Prancis ya. Ketika dia naik, orang berpikir bahwa oh memang tokoh yang paling baik, tetapi dia menciptakan satu gap yang cukup besar. Anda lihatlah debat presiden di sana juga, capres di sana juga sangat tajam ya kata-kata di antara mereka. Dan itu ternyata tetap tidak membuat Macron lebih berhasil ketika dia menjadi presiden. Dia sama sekali nggak punya pintu masuk ke kelompok seberang. Gitu. Jadi Pak Mohtar tadi udah nyebut ketika kita mengulik kebencian dan emosi, itu yang ada justru efeknya 5 tahun lagi yang tadi mungkin dibayangkan Mas Arief, mudah-mudahan betul yang diceritakan Mas Arief bahwa partai sedang berevolusi menjadi lebih baik ya. Cuman masalahnya saat Anda berevolusi itu nih votersnya udah keburu berantakan kemana-mana, yang ada ujungnya nanti 2000 berikutnya antara ini sampai 2024, ini perpecahannya udah untenable, udah nggak bisa di... Baik, saya minta Mas Arief menjawab ya. Mengulik emosi tanpa narasi dan akan hanya membuat separasi sebetulnya pada society. Apakah memang itu salah satu trik yang akan dipakai oleh pasangan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf? Saya rasa enggak ya. Kesepakatan dasar kita sebagai sebuah bangsa yang bersatu itu tetap dipegang. Sehingga kemudian ketika masuk kepada tataran strategi dan taktik itu justru diharus utamakan untuk ke depan. Nah,
ini bukan hanya di tahun 2019 ini, sejak tahun 2014 atau sejak sebelum-sebelumnya, ini menjadi bagian daripada perjuangan kita, apa yang kita perjuangkan. Dan itu kemudian ketika mendapatkan kesempatan, ya mendapatkan kesempatan dari rakyat untuk memimpin, itu dikerjakan, ya, membangun Indonesia dari pinggir. Tapi narasi besarnya apa? Asymmetric development, kan begitu. Ya narasi besarnya untuk membangun Indonesia maju yang lebih berdikari, yang lebih berdaulat, yang lebih memiliki kepribadian. Kepribadiannya apa? Kepribadian yang bergotong royong, yang bersatu, gitu. Tapi Baik, itu Mas Dirman. normatif, Mas Dirman. normatif. Tadi tesis dari Dina adalah yang mengulik emosi tanpa narasi, mengobarkan kebencian, dan kalaupun nanti Pak Prabowo menang dalam situ tidak mungkin bisa reconcile lagi sebetulnya. Debat pertama itu satu signal ya, bahwa Pak Prabowo mendapat serangan cukup tajam, tapi kemudian beliau menyikapinya dengan rileks, dengan santai, dan ketika selesai kita tanya kenapa Bapak tidak serang balik. Pemilu ini bukan saling menjatuhkan, tapi beradu kebaikan. Nah, saya ingin menjawab tadi. Kalau sama tidak mungkin, karena satunya petahana sudah bekerja 4 tahun lebih menuju 5 tahun, satu lagi adalah memberi harapan baru kan gitu. Dan ada 5 kata kunci dalam vision statement kita: adil makmur, bermartabat, religius, bersatu gitu. Mengapa begitu? Karena kita melihat ada suasana tadi yang dikatakan Pak Prof Mukhtar, bahwa suasana kebersatuan ini sedang dalam ujian. Karena kita ingin betul-betul kembali pada persatuan. Dikoyak-koyak oleh siapa? Ya, oleh suasana. Kita tidak ingin menyalahkan siapapun gitu. Yang kedua, agama dituburkan dengan Pancasila, agama dituburkan dengan kebinekaan. Padahal sebetulnya tidak harus dituburkan, karena itu religiusitas dijaga bersama dengan keanekaragaman, kebinekaan dan sebagainya. Kemudian soal martabat, martabat ini sebetulnya sedang menjawab apa yang kita diskusikan, bahwa pemimpin negara punya kewajiban besar untuk menjaga martabat ini terjaga begitu rupa. Nah, kalau ditanya apa narasi besarnya, ada 5 hal. Satu, urusan utama kita sekarang ini ekonomi sebetulnya, bukan soal perpecahan, tapi bagaimana kita mensejahterakan masyarakat dengan cara swasembada pangan, swasembada energi, swasembada hal yang berkaitan sama sumber daya air. Kemudian bagaimana cara mencapainya? Institusi negara mesti kuat, karena itu hukum harus kuat, hukum harus tegak. Kemudian dikatakan bahwa pimpinan lembaga-lembaga negara harus kredibel, harus jujur, bersih, kompeten. Di ujung dari semua itu beliau katakan, ini yang mungkin akan menjadi bendera persatuan, nanti apabila terpilih, mau ngambil putra-putri terbaik bangsa. Tidak peduli warna partai apapun, ini adalah suasana yang harus dibangun bersama. Dan beliau berjanji untuk itu. Baik. Pak Agus Wijoyo. Pak Agus, kalau Pak Agus apakah juga mendapatkan perasaan yang sama, bahwa yang diulik adalah emosi-emosi publik, yang diumbar adalah kebencian-kebencian, dan itu sesuatu yang sebenarnya agak berbahaya untuk tetap bersatunya persahabatan dan kekeluargaan Indonesia itu sendiri? Ya, pertama saya ingin katakan secara individual, person, antara kedua calon sebetulnya tidak ada yang mendapatkan nilai mutlak buruk. Itu tidak ada, saya yakin. Keduanya pasti punya hati nurani. Ya, hati nurani. Tetapi karena ini politik, kepentingan-kepentingan pendukungnya ini yang merusak. Kepentingan pendukung? Kepentingan pendukung. Ada pendukung yang punya kepentingan, kalau bukan Pak Prabowo, kepentingannya itu tidak bisa goal, tidak bisa untuk bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Jadi harus ke Pak Prabowo. Misalnya apa? Karena visi ataupun track record dari calon yang satu lagi, Pak Jokowi, itu tidak mewadahi itu. Gitu. Seperti misalnya tadi dikatakan adalah menubrukkan agama dengan Pancasila. Pada kubu Pak Jokowi itu tidak mencolok. Tidak mencolok? Tidak mencolok. Mungkin juga tidak ada. Tetapi pada kubu Pak Prabowo itu mencolok sekali. Dan saya yakin itu bukan datang dari Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak mungkin punya pemikiran dan hati seperti itu. Nah, ini yang banyak merusak dan banyak berkiprah di tengah masyarakat yang bersifat memecah belah. Oleh karena itu juga menurut saya pemimpin-pemimpin ini perlu juga untuk menertibkan dan memberikan visi yang jelas, ataupun kalau di militer itu rencana operasi, kegiatan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, dan ke arah mana kegiatan-kegiatan kampanye dalam rangka pemenangan ini akan diarahkan. Jadi karena tema-tema ini
ini digoyangkan oleh pendukung-pendukung ini. Oke. Dan bukan tidak semata-mata berarti bahwa ini top down ya, dari pemimpin ke bawah, tapi juga dari Akomodasi. bawah punya kepentingan untuk memenangkan. Oleh karena itu ini agak longgar sekrupnya dari atas ini dan bisa berbuat yang mungkin juga tidak di dalam keinginan ataupun visi dari capres yang bersangkutan. Oke, Mas Dirman mau menanggapi sinyalemen dari Saya kira pandangan yang wajar, tapi ingin saya katakan begini, lihatlah proses pencalonan gitu ya. Oke. Ketika Pak Prabowo ditekan begitu rupa, tapi beliau tetap mengatakan soal utama kita adalah ekonomi. Karena itu saya ingin punya pasangan yang fokus pada ekonomi. Dan dengan argumennya, beliau akhirnya memutuskan calon itu, calon pasangannya. Dan kita boleh bandingkan di timnya Mas Arief Budimanta. Saya ingin katakan bahwa Pak Prabowo adalah seorang yang punya kemandirian gitu. Sehingga dalam mengambil keputusan ke depan, terutama hal strategis, pasti karakter itu yang akan muncul. Bahwa dalam proses itu, ini yang namanya politik proporsional kan. Pastilah akan ada memperhatikan kelompok sana, kelompok sini, dan itu pun di tempatnya Pak Jokowi akan melakukan itu. Hanya mungkin yang tadi saya sebut adalah kita ini ingin menggandengkan dua-duanya. Jadi tidak ingin ada tubrukan antara soal-soal keagamaan dengan soal-soal kebinekaan. Karena Indonesia memang dari awal sudah begitu, jadi tidak perlu lagi diributkan. Jadi menurut saya kita percaya pada kemandirian dari Pak Prabowo dan Pak Sandi sebagai pemimpin tertinggi pada waktu terpilih nanti. Dan insya Allah perjalanan beliau di militer, perjalanan beliau di bisnis, di politik, kemudian kematangan sebagai negarawan itu membuat kita yakin bahwa sesulit apapun dia akan bisa hadapi persoalan-persoalan ke depan ini. Oke, Prof. Hikam. Kalau tadi diskusi adalah pembeda antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, apa yang Anda lihat pembeda antara dua pasangan ini? Ya kalau pembedanya tentu strateginya di dalam kampanye. Kalau dalam konteks visi dan misinya? Visi dan misinya saya kira yang satu adalah Indonesia menang, yang satu Indonesia maju kan. Oke. Jadi kalau soal itu sih itu retorika. Retorika. Jadi kalau soal strateginya mungkin berbeda. Jadi yang sekarang ini yang dipentingkan kan menang. Jadi menang. Menang. Oleh karena itu memang dari segi filosofi untuk bicara mengenai politik masa depan ini sangat mengkhawatirkan karena sangat mengkhawatirkan. Ya, karena kemenangan itu bukan kemenangan bangsa, tapi kemenangan partai politik, kemenangan kelompok sehingga apapun kemudian menjadi valid. Dan jaminan seperti yang dikemukakan oleh Pak Sudirman bahwa kalau beliau menjadi si A jadi terus kemudian akan konsisten, itu sejarah tidak pernah membuktikan seperti itu. Bahkan kita sekarang ini saja Pak Jokowi saja yang merupakan seorang tokoh yang istilah beliau sendiri tidak tersandera. Ternyata di dalam prosesnya karena sistem politik yang sangat dikuasai partai, tersandra juga. Itu kemudian ternyata mengeluarkan policy-policy yang sangat tidak cocok dengan statement itu. Misalnya dalam soal membebaskan Ba'asyir yang kemudian dicabut lagi, kemudian memberikan remisi 77 bulan kepada seorang yang seperti Robert Tantular. Itu kan dilihat kalau kita secara substantif itu kan semacam memberikan kesan yang tidak konsisten terhadap masalah pemberantasan korupsi dan juga terhadap masalah terorisme. Nah, jadi jaminan-jaminan dari para kampanye itu kita juga harus sebagai orang yang nalar harus melihat dalam konteks di dalam sistem apa janji-janji itu diberikan. Saya mempunyai pandangan yang sangat pesimistik kalau partai politik di Indonesia ini tidak mengalami reformasi total 10 tahun ke depan, kita akan mengikuti jalan partai-partai yang sangat oligarkik. Dan kemudian yang hanya bisa masuk di dalam parlemen adalah orang-orang yang kaya atau orang-orang yang populer. Tetapi itu tidak jaminan menjadi mutu. Sekarang saja banyak orang yang sinis bahwa ahli tarik tambang menjadi komisi pertambangan. Ya itu karena memang partai politik akhirnya nggak mempunyai kapasitas untuk seperti itu. Bagaimana meluruskan jalan politik ke depan? Jawabannya setelah